Halo Sobat Mupi, apa kabar? Semoga Sobat Mupi dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana nih, masih semangat untuk mendengarkan cerita Kinan? Kalau Sobat Mupi pengen Kinan dibahas sampai mentok, jangan lupa komen dan subscribe channel Good Movie ID agar channel Good Movie ID semakin berkembang dan segera mencapai 10.000 subscriber. Dan jika kalian ingin support Mimin dengan traktir Mimin Kopi, link traktir sudah Mimin siapkan di deskripsi. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung meluncur, gaskeun. Taitian sangat terkejut dengan bala bantuan yang datang kepada Kinan. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada banyak demonic beast di sini?" Di sisi kanan, pasukan bis dari Tetua Huo dan Lei Bao telah siap bertempur. Master Puncak yang melihat kedatangan Tetua Huo dan Lei Bao datang membantu Kinan, ia pun kemudian berkata, "Oh, jadi itu adalah Lei dan seseorang dari Clan Fire. Kalian berdua berasal dari daratan suci Azure Dragon. Apa sekarang kalian ingin melakukan perlawanan padaku sebagai seorang pendosa? Hentikan omong kosongmu dan enyahlah," balas Lei Bao dan Tetua Huo sambil menyerang Master Puncak Yang. Dan seketika ledakan yang besar pun terjadi. Sekali lagi, Taitian sangat terkejut dibuatnya. Keadaan membalik, ia sangat dirugikan. Ia lalu bergumam, "Bagaimana mungkin?" gumamnya. Dengan dipenuhi keringat yang bercucuran di wajahnya. Kinan kemudian menghampiri mereka berempat. Dengan gagah, Kinan berdiri di hadapan mereka. Kinan pun berkata kepada mereka, "Apa kau masih ingin membunuhku sekarang?" Kinan, ini semua adalah salah kami. Mohon maafkan kami," jawab Daitian dengan rasa ketakutan akan dibunuh oleh Kinan. Tidak hanya Yang Taitian, Su Wuheng dan Su Wutian yang menghina Kinan di saat mereka tengah berlatih di gerbang 3 lapis pun dengan keringat yang bercucuran mereka memohon ampun kepada Kinan. "Benar, maafkan kami Kinan," ucap mereka. "Maaf? Ya, asal kau meminta maaf dengan cara mati atas dosa-dosamu, aku akan memaafkan dirimu," balas Kinan kepada mereka. Kinan lalu mengeluarkan niat pedang pembunuhnya untuk membunuh mereka semua. Namun sebelum Kinan menebaskan niat pedangnya, di sini Taitian mencoba sedikit menggertak Kinan. "Kinan, kamu tidak boleh membunuhku. Jika kau membunuhku, kau akan melanggar peraturan di tempat ini. Ayahku juga tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja. Benar, jika kau berani membunuhku, kau akan menjadi musuh bebuyutan seluruh kota Bloodslayer," lanjut Xiao Fang yang ikut menggertak Kinan. Namun Kinan tak gentar dan tak takut sedikit pun oleh gertakan mereka. Kinan langsung melancarkan serangannya dan membunuh mereka berempat hanya dengan satu kali serang. "Simpan omong kosongmu untuk Raja Yama nanti," ucap Kinan. Master Puncak yang melihat anaknya dibunuh di depan matanya, ia pun menjadi murka dan dilahap api amarah. "Kinan, dasar bajingan, beraninya kau membunuh putraku. Aku pasti akan membunuhmu," ucapnya kepada Kinan. Ia pun kemudian memanggil semua Master Puncak untuk membuka dunia rahasia. "Seluruh Master Puncak, segera bantu aku untuk membuka dunia rahasia," ucapnya lagi. Lei Bao yang merasakan firasat buruk di sini ia berkata, "Ini buruk. Seseorang sedang membuka paksa dunia rahasia Azure Dragon." Sedangkan di hadapan Kinan, kini seluruh Master Puncak telah berada di hadapannya. Master Puncak yang sudah ditelan api amarah, ia kemudian berkata lagi, "Kinan, akan kupastikan kau menderita di neraka nanti." Namun tiba-tiba Holy Master muncul di hadapan Kinan. Holy Master lalu berkata kepada para Master Puncak, "Hentikan! Kenapa kau membuka portal dunia rahasia Azure Dragon secara paksa? Seorang Master Puncak ingin menyerang seorang murid, sungguh memalukan. Bajingan ini telah membunuh putraku. Tentu saja, aku akan membuatnya membayar tindakan itu," jawab Master Puncak Yang. "Aku tidak memiliki dendam dengan Yang Taitian, Su Wuji, Su Wuheng, dan Xiao Hong. Tapi mereka terus-menerus mengincar nyawaku. Aku membunuh mereka karena aku tidak tahan lagi dengan semua perlakuan ini. Jadi apa yang salah dengan tindakanku itu?"
Ucap Kinan membalas tuduhan dari Master Puncak Yang. Master Puncak Yang pun berteriak, "Kau tidak seharusnya berkata lancang seperti itu di sini." Putri Miao Miao pun kemudian ikut membela Kinan. Ia membawa memori kristal di mana memori kristal tersebut dapat memperlihatkan kejadian yang menimpa Kinan. Putri Miao Miao berkata, "Pak Tua, jangan tidak tahu malu. Putri ini kebetulan memiliki sebuah memori kristal di sini. Kalian lihatlah apakah Kinan muntah darah dengan sendirinya atau dikarenakan oleh orang lain." Seketika memori kristal memperlihatkan kejadian apa saja yang telah dilakukan oleh keempat orang tersebut. Namun Master Yang masih tidak terima. Ia pun berkata kembali, "Sungguh lelucon, yang Taitian dan yang lainnya hanya melakukan kompetisi normal denganmu. Terlebih, kau juga tidak terluka. Karena itu, kenapa kau harus membunuh mereka semua? Jika kau tidak dihukum mati, maka akan sangat sulit bagi kami untuk menegakkan keadilan di sini." Kemudian para Master Puncak yang lainnya pun menanggapi perkataan dari Master Puncak Yang. Apa yang dikatakan Pak Tua Yang sangatlah benar. Kinan sungguh berpikiran pendek dan kejam, sama seperti tangkisan. Lebih baik kita menyingkirkannya secepat mungkin dari tempat ini. Kinan yang merasa khawatir jika Holy Master akan ditekan oleh Master Puncak, ia lalu bergumam, "Kini, Master Puncak Duanmu dan Master Puncak Jang masih belum di sini. Pak Tua Yang itu pasti akan memaksa Holy Road Azure Dragon untuk membuat sebuah pilihan. Sepertinya dunia luar mengalami sedikit perubahan yang sangat tidak kuperkirakan." Tapi kenyataannya Holy Master tetap berada di pihak Kinan. Holy Master pun membela Kinan dengan berkata, "Saudara-saudara sekalian, tahan amarah kalian. Apa yang dilakukan Kinan hanyalah pembelaan diri. Masalah ini akan sampai di sini saja. Tidak seorang pun diizinkan untuk mengungkit kembali masalah ini ke depannya." Master yang mendengar perkataan dari Holy Master, ia tertawa dan lanjut berkata, "Hahaha, tidak mungkin. Kinan pantas mati atas dosa-dosanya. Jika kamu tidak membunuhnya, maka bukan hanya aku saja yang tidak akan puas dengan akhir seperti ini, tapi Master Puncak lain dan para murid lainnya juga tidak akan puas dengan keputusan seperti ini." Tiba-tiba, seseorang datang membela Master Puncak Yang. Orang itu bernama Zhou Xuan, yang tidak lain adalah seorang Holy Son. Kedatangannya pun membuat para Master Puncak serta murid-murid terkejut. Zhou Xuan pun berkata, "Itu benar, Holy Rod. Jika kamu tidak mengikuti aturan sekte untuk menangani Kinan, maka aku sebagai seorang Holy Son tidak akan puas dengan hasil yang seperti ini," ucapnya. Holy Master lalu bertanya, "Apa kalian mengancamku?" Master Yang pun menjawab, "Aku tidak berani melakukan hal tersebut. Tapi jika kamu tidak mengeksekusi Kinan di sini, aku, Yangki, tidak akan lagi menjadi bagian dari daratan suci Azure Dragon ke depannya. Kami mendukung Yangki. Jika kamu tidak mengeksekusi Kinan sekarang juga, maka kami tidak akan lagi menjadi bagian dari tempat ini." Lanjut dari Master Puncak lainnya. Seketika amarah Holy Master pun meledak. Holy Master lalu berteriak, "Beraninya kau, beraninya kalian bersekutu dan secara terang-terangan mengintimidasi Pak Tua ini. Entah kalian meninggalkan daratan suci ini atau tidak, aku tidak akan pernah mengeksekusi Kinan." Kinan yang merasa dirinya dibela mati-matian oleh Holy Master, ia pun bergumam, "Aku akan mengingat budi ini Tuan Holy Master," gumam Kinan. Master Puncak yang mendengar jawaban Holy Master, ia lalu berkata, "Karena kamu telah memiliki ketetapan hati seperti ini, maka aku tidak akan lagi menjadi bagian daripada daratan suci Azure Dragon mulai hari ini. Jika kalian semua merasa bahwa Tuan Holy Road telah melakukan sesuatu yang tidak adil, maka kalian semua dapat meninggalkan tempat ini dan bergabung denganku ke daratan suci Feiyang." Ucapnya mencoba menghasut yang lainnya. Namun ternyata masih ada beberapa murid dan beberapa Master Puncak yang masih berada di pihak Holy Master. Mereka berkata, "Kinan sesungguhnya tidak melakukan apapun yang salah. Tuan Holy Master telah memperlakukan kita dengan baik selama ini. Jadi untuk apa kita melakukan hal tersebut?" Mendengar tanggapan mereka yang masih berada di pihak Holy Master, Master Puncak yang lalu berkata lagi dengan senyuman licik, "Aku yakin kalian semua pasti tidak tahu kalau Tuan Holy Master Azure Dragon akan segera menemui ajalnya dalam waktu singkat.
Kebetulan saja aku memiliki sebuah artefak sihir yang dapat menentukan apakah seseorang sedang berbohong atau tidak. Setelah berkata seperti itu, ia pun lalu melemparkan artefak tersebut ke arah Holy Master. Artefak itu bernama Celestial Mirror. Lalu Celestial Mirror pun menghadap Holy Master dan mengungkapkan kebenaran jika umur Holy Master sudah tidak lama lagi. Kinan yang mengetahui kenyataan tersebut langsung tidak percaya. Ia bergumam, pantas saja Master Puncak Yangki berani bertingkah semena-mena pada Tuan Holy Master. Setelah itu, Master Puncak Yang pun kembali berkata, "Karena masalah sudah mencapai tahap ini, apa kalian masih ingin tinggal di daratan ini?" Bukan hanya Master Puncak, bahkan Holy Sun Zhou juga membantu Master Puncak yang meyakinkan para murid dan tetua untuk pergi dari Tanah Suci Azure Dragon. Jika yang kalian khawatirkan adalah masalah perlakuan, maka kalian dapat tenang saja. Kami telah mendiskusikan hal ini dengan daratan suci Feiyang. Kalau kalian bersedia meninggalkan tempat ini bersama dengan kami, maka Holy Master Feiyang akan dengan senang hati menerima kalian semua dan memperlakukan yang akan kalian terima juga akan sangat baik di sana. Para murid yang tergiur dan tergoda oleh ucapan dari Master Yang dan Holy Sun Zhou, mereka pun akhirnya mengikuti ucapan Holy Sun untuk pindah ke Tanah Suci Feiyang. Kalau begitu, aku akan meninggalkan daratan suci ini juga. Aku juga. Tinggal di sini sudah tidak berarti apa-apa lagi saat ini, ucap mereka. Holy Master yang mendengar keputusan para murid dan tetua yang akan berpindah ke Tanah Suci Feiyang, ia pun menghargainya. Holy Master berkata, "Demi masa lalu yang kita habiskan bersama, aku tidak akan membunuhmu. Pergilah." Setelah itu, Master Puncak Yang dan Holy Sun Zhou beserta antek-anteknya pergi meninggalkan Tanah Suci Azure Dragon. Kinan di sini merasa bersalah karena ulahnya. Kejadian ini pun harus terjadi. "Ini semua karena diriku," gumam Kinan. Kemudian di sini Holy Master pun berkata kepada pengikutnya yang masih mau setia bersamanya, "Kalian semua masih bersedia tinggal di daratan suci Azure Dragonku. Ini sungguh merupakan suatu kebanggaanku. Tapi aku tidak bisa menyusahkan kalian semua. Karena itu selanjutnya para Master Puncak lainnya yang tersisalah yang akan mengerahkan kalian selama berada di sini. Selain itu, mulai dari hari ini, Kinan adalah Holy Sunku. Jika aku mati, maka dialah yang akan menjadi penerus daratan suci ini." Para pengikutnya pun mematuhi ucapan Holy Master. Setelah itu, Holy Master langsung melihat ke arah Kinan dan berkata kepada Kinan, "Kinan, aku tahu kau pasti memiliki banyak pertanyaan di kepalamu saat ini. Nanti, Tangkisan akan datang menemuimu. Jadi tanyakan saja pertanyaan-pertanyaan itu padanya." Setelah semua orang pergi, kini hanya tinggal Kinan dan Putri Miao Miao. Putri Miao Miao di sini berkata, "Kenapa hanya kita yang tinggal di tempat ini? Kenapa? Apa kamu tidak ingin tinggal denganku?" tanya Kinan kembali. Putri Miao Miao pun dengan malu-malu berteriak, "Memangnya siapa yang ingin tinggal denganmu? Aku tinggal di sini karena aku hanya penasaran saja." Kemudian tiba-tiba Tangkisan pun datang. Kinan kemudian berkata kepada Tangkisan, "Senior, aku ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Sea of Death dan kenapa Master Puncak Yangki sangat ingin sekali membunuhku." "Ceritanya panjang," jawab Tangkisan. "Kalau begitu buat cerita yang pendek dan katakan pada kami," ucap Putri Miao Miao. Tangkisan kemudian mulai bercerita. "Hanya seseorang dengan bakat bela diri yang luar biasa yang dapat harta paling berharga di Sea of Death. Ratusan tahun yang lalu, aku dan adikku berkeliaran di Sea of Death. Kami hampir mendapatkan harta paling berharga di sana. Saat itu, namun sayangnya adikku jatuh ke dalam lautan tersebut dan menjadi roh gentayangan di sana." Kinan lalu bertanya, "Kalau begitu, kenapa mereka ingin membunuhku?" "Sea of Death terbuka hanya sekali dalam ratusan tahun lamanya. Kali ini mereka menemukan Xiao Zhonghuang yang merupakan putra dari keluarga Xiao sebagai orang yang akan masuk ke dalam tempat itu. Tapi mereka tidak pernah menyangka kalau ada orang kedua yang bisa masuk ke sana, dan itu adalah dirimu. Kau adalah orang yang terpilih oleh Master Puncak Duanmu. Jadi mereka tidak dapat menarikmu ke sisi mereka. Karena mereka tidak dapat mendapatkanmu,
Mereka lebih memilih untuk membunuhmu daripada membiarkan orang lain memilikimu, jawab Tangkisan. Kemudian di sini Putri Miao Miao bertanya lagi, apakah bakat bela diri Xiao Zonghuang ini sangat tinggi? Hal itu tidak begitu jelas, tapi martial soul-nya telah hampir mencapai tingkat bumi. Jawab Tangkisan lagi. Mendengar jawaban dari Tangkisan, Kinan kemudian bergumam. Kemampuan bela dirinya tidak begitu jelas, namun martial soul-nya telah hampir mencapai tingkat bumi. Disclaimer dulu ya, di sini Mimin juga kurang paham. Karena setahu Mimin yang bisa meningkatkan martial soul itu hanyalah Kinan. Mungkin di sini penerjemah salah menerjemahkannya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah tingkat kultivasi yang ditingkatkan, bukan martial soul. Oh iya, tingkat bumi itu sama dengan tingkat di. Tingkatan di atas tingkat Suan. Oke, lanjut. Putri Mio Mio kembali bertanya kepada Tangkisan. Ngomong-ngomong, harta yang kamu sebutkan tadi itu sebenarnya benda apa? Aku juga kurang jelas mengenai hal tersebut. Namun, satu hal yang pasti, Holy Master Fei Yang dan orang-orang dari aliansi Sang Dao, mereka semua diinstruksikan oleh seorang individu yang sangat kuat yang berasal dari domain atas. Mereka pasti akan bekerja sama untuk menjatuhkan Holy Master kita. Karena berdasarkan rumor, master mereka ditransformasikan oleh satu objek ilahi di Sea of Death dan berubah menjadi sesuatu. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan suatu harta di Sea of Death untuk mengembalikan kondisi master mereka, ucap Tangkisan. Mendengar jawaban Tangkisan, Kinan lalu bergumam, jangan bilang tubuh asli Tuan Holy Lord mirip dengan jiwa daripada God of War. Tangkisan kemudian menatap Kinan dan kembali berkata, Kinan, Master Puncak Duanmu sangatlah baik padaku. Aku tidak ingin melihatnya jatuh di tangan orang lain. Karena itu kamu harus mengalahkan Xiao Zonghuang. Tentu saja, jawab Kinan. Sea of Death kini sedang mengalami mutasi. Waktu yang tersisa bagi tempat itu terbuka lagi adalah selama 6 bulan. Kamu harus segera meningkatkan level kultivasimu hingga saat itu tiba. Sejauh yang ku tahu, Xiao Zonghuang saat ini telah berada dalam proses untuk menerobos ke ranah martial dominator. Aku akan pergi ke Sea of Death untuk menyelidiki sebab mutasi tersebut. Kinan, waktumu sudah tidak banyak. Kau harus segera menjadi kuat. Ucap Tangkisan lagi sambil melangkah pergi. Setelah Tangkisan pergi, di sini Kinan juga bergegas akan pergi. Aku akan pergi untuk melakukan kultivasi sekarang, ucapnya. Namun ia dihentikan Putri Miao Miao. Putri Miao Miao berkata, dasar bodoh, untuk apa terburu-buru? Mari ikut aku untuk mengambil kembali barangku dulu. Aku masih belum sempat mengambil kembali harta-harta yang kudapatkan sebelumnya. Okelah, jawab Kinan, meluncur, gaskeun. Putri Miao Miao memegang tangan Kinan sambil pergi. Kita masih belum terlambat, ayo pergi sekarang juga, ucap Putri Miao Miao. Kinan di sini merasakan bumbu-bumbu cinta. Dengan wajah yang memerah, Kinan bergumam, apa-apaan ini? Kenapa rasanya sangat aneh sekali? Sesampainya di tempat harta Putri Miao Miao, Kinan sangat senang karena terdapat 3.000 batu yuan. Putri Miao Miao kemudian berkata, lihat aku memiliki 4.000 batu yuan. Kinan kemudian memeluk kaki Putri Miao Miao dan berkata lagi, tolong berikan batu yuan tersebut padaku. Segera lepaskan aku, jawab Putri Miao Miao sambil menghajar kepala Kinan. Setelah itu Putri Miao Miao pun lanjut berkata, bukannya tidak mungkin sih memberikannya padamu, tapi kau harus memenuhi satu permintaanku setelah 3 hari berlalu. Permintaan apa? Tanya Kinan. Ini adalah soal masa depanku, kenapa kau tidak suka? Ucap Putri Miao Miao kesal. Bagaimana mungkin aku tidak suka? Aku akan melakukannya dengan senang hati, jawab Kinan. Berpindah terlebih dahulu ke Tanah Suci Fei Yang, tepatnya di dojo Tanah Suci Fei Yang. Di sini Zonghuang nampak telah menerobos. Terlihat petir tribulasi berada di sekitar tubuhnya. Melihat Zonghuang telah menerobos, Holy Master Tanah Suci Fei Yang di sini berkata, tingkat bumi kelas 1, sungguh luar biasa. Bahkan jika ini berada di domain atas sekalipun, ini masihlah terlalu masuk kultivasi top. Zonghuang pun mencangkupkan tangannya dan berkata kepada Holy Master Tanah Suci Fei Yang, terima kasih semuanya karena telah datang untuk melihatku. Dengan ini, aku akan mendeklarasikan sesuatu bahwa mulai hari ini, kota Blood Slayer
kota Gambiling, aliansi Shangdao, dan daratan suci Feiyang dengan resmi membentuk dan tergabung dalam aliansi Feiyang. 6 bulan kemudian, aku akan mengalahkan Qinan dengan telak dan menjadi kebanggaan nomor 1 di domain bawah. Ucapnya dengan rasa penuh percaya diri. Kembali ke Qinan yang tengah berkultivasi di puncak Duanmu. Qinan di sini merasa bingung karena walaupun ia telah memakan 7.000 batu yuan, tapi jiwa God of War belum naik tingkat. Ia bergumam, apa yang terjadi? Kenapa setelah menelan habis 7.000 batu yuan, martial soulku, War God of War, masih belum mengalami peningkatan? Akan tetapi, hingga dapat menempa sebanyak 23 utaski, kekacauan sungguh adalah sebuah hal yang sangat menakjubkan. Terlebih ketika aku tidak melakukan apapun selama 3 hari ini. Tapi tiba-tiba cermin perunggu berkata kepada Qinan, ingat, kau masih punya hutang 10 caoski kepada aku. Seketika, muka Qinan menjadi masam dan berkata, lupakan saja, lebih baik aku mengkonsumsi darah God of War yang kudapatkan dari pilar batu tersebut terlebih dahulu. Qinan pun kemudian meminum darah God of War. Dan tiba-tiba, jiwa God of War naik tingkat ke tingkat bumi kelas kelima. Qinan kemudian bergumam, darah daripada God of War ini sungguh luar biasa. Darah tersebut dapat menaikkan tingkat martial soulku sebanyak 6 kali dalam sekali konsumsi. Selain itu, darah tersebut juga menaikkan 9 garis Golden Nation Soulku menjadi 19 garis. Setelah aku mengintegrasikan sisa 15 utaski kekacauan ke dalam Nation Soulku, kekuatanku pasti akan meningkat sebanyak beberapa tingkatan. Namun tiba-tiba di sini Putri Miao Miao datang menghampiri Qinan. Putri Miao Miao berkata, Qinan, tingkat kultivasimu. Setelah berkata seperti itu, Putri Miao Miao bergumam, dia menjadi lebih kuat dariku. Qinan kemudian berkata kepada Putri Miao Miao, sudah 3 hari, katakan padaku apa permintaanmu. Putri Miao Miao pun menjawab, aku akan pergi untuk meningkatkan kultivasiku ke ranah martial prognator. Ketika aku berhadapan dengan petir tribulasi untuk yang pertama kalinya, aku ingin kau melindungiku dari petir tersebut. Selain itu, ini juga kesempatan bagimu untuk bertambah kuat. Jika kamu ingin menyerap kekuatan daripada petir tribulasi tersebut, maka kamu pasti akan bertambah kuat. Baiklah, aku akan menjadi pelindungmu untuk sementara waktu, jawab Qinan. Kalau begitu, ikuti aku, ucap Putri Miao Miao. Kemana? Kata Qinan. Ke lembah Raja Iblis. Lembah Raja Iblis adalah salah satu dari 10 tempat terlarang di domain bawah. Namun di sana terdapat sebuah tempat bernama Spirit Sealing Dojo, yang mana merupakan tempat yang sangat cocok bagiku untuk menerobos ke ranah selanjutnya, menghadapi tribulasi di sana, ucap Putri Miao Miao. Sedangkan di sisi lain terdapat 2 mata-mata yang mengintai Qinan dan Putri Miao Miao. Mereka pun berkata, segera kirimkan sebuah pesan kepada Holy Feiyang kita, ucap mereka. Berpindah terlebih dahulu ke Jiang Bilan dan Xiao Zhou Huang. Di sini Zhou Huang berkata kepada Jiang Bilan, Jiang Bilan, setelah semua waktu yang kita lalui ini, apa kamu masih tidak bersedia untuk menikah denganku? Dibandingkan dengan siapapun dari domain bawah, statusku bukanlah tandingan mereka semua. Memangnya jika bukan aku, siapa lagi yang ingin kamu nikahi? Saudara Xiao, asalkan Qinan belum mati, aku tidak akan menghabiskan waktuku untuk memikirkan soal cinta, jawab dari Jiang Bilan. Qinan, 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 Qinan. Nandomo, 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 ucap dari Zhou Huang. Kemudian Zhou Huang berkata kepada Jiang Bilan, saudara ketiga dan keduaku mati, karenanya beraninya kau menyebut namanya lagi di hadapanku. Sepertinya kau tidak ingin menikahiku karena kau sudah punya seseorang di hatimu, kan? Ucap dari Zhou Huang. Jiang Bilang pun kemudian bergumam, seseorang di hatiku? Tidak mungkin, bagaimana mungkin aku bisa menyukainya? Kemudian Jiang Bilan pun menerima pesan. Pesan itu berisi, Qinan telah meninggalkan daratan Azure Dragon. Zhou Huang kemudian mengambil token transformation itu. Ia berkata, karena dia berani pergi dari sana, maka aku pastikan dia tidak akan kembali lagi ke tempat itu.
berpindah ke lembah Raja Iblis di mana Kinan dan Putri Miao Miao berada. Putri Miao Miao pun sebelum melakukan penerobosan, ia memasang penghalang terlebih dahulu. Kemudian Putri Miao Miao masuk lebih dalam ke dalam lembah. Ia berkata, "Disinilah spirit Siling Dojo berada." "Kinan, ini saatnya kita beraksi," ucap Putri Miao Miao. Putri Miao Miao pun mulai melakukan penerobosan. Terlihat aura yang kuat memasuki tubuh Putri Miao Miao. Kinan berkata sambil melihat Putri Miao Miao, "Sungguh kekuatan yang sangat kuat." Namun tiba-tiba tengkorak yang ada di sana pada hidup lagi dan mencoba menyerang Putri Miao Miao. Namun Kinan di sini menepati janjinya untuk menjaga Putri Miao Miao. Si tengkorak berkata, "Jangan menghalangiku." Namun ternyata di luar lembah, pasukan dari Master Puncak Yang tengah mencoba menerobos penghalang yang dibuat oleh Putri Miao Miao. Di sini Master Puncak Yang berkata, "Kalian semua ingat, artefak yang kugunakan sekarang ini hanya bisa mengelur waktu kita sebanyak setengah dupa. Setelah waktunya habis, maka efek dari konseling kita juga akan menghilang. Hingga saat itu, kita harus segera meninggalkan lembah Raja Iblis. Akan berbahaya jadinya jika kita ketahuan oleh Holy Master Azura Dragon." "Jangan cemas, Master Yang," ucap dari Zhou Huang. "Ayo pergi, kali ini aku pasti akan membunuh Kinan dengan kedua tanganku sendiri." Lanjutnya lagi, di dalam lembah iblis, Kinan yang melihat petir tribulasi yang begitu dahsyat, ia bergumam, "Badai petir ini sangat menakutkan sekali. Aku bahkan dapat langsung terbunuh jika terkena sambarannya." Putri Miao Miao kemudian menoleh ke arah Kinan dan berkata, "Kinan, kemari dan bantu aku," ucapnya. Kinan pun segera menghampiri Putri Miao Miao, dan ternyata penghalang dari Putri Miao Miao telah berhasil dibuka oleh kompotlan Master Aula Yang. Kinan bergumam, "Bagaimana bisa orang-orang ini berada di sini? Orang yang ada di sebelah Jiang Bilan itu, martial show-nya berada di tingkat bumi kelas pertama. Apakah jangan-jangan dia adalah Xiao Zhong Huang?" gumam Kinan. Jiang Bilan yang melihat Kinan langsung berkata kepada Kinan, "Kinan, kali ini kau tidak akan bisa meninggalkan lembah Raja Iblis hidup-hidup." "Putri, tolong tunggu sebentar. Aku akan menolongmu setelah aku menyelesaikan orang-orang ini," ucap Kinan kepada Putri Miao Miao. Zhou Huang kemudian menyerang Kinan. Kutukan Huyuan. Melihat kekuatan Kinan, Zhou Huang kemudian bergumam, "Kekuatan orang ini sudah meningkat dengan pesat. Aku tidak boleh membiarkannya hidup." Ia pun tertawa. "Hahaha, Kinan, matilah kau," ucapnya. Kinan pun terkena serangan tersebut. Namun ternyata ia berhasil menghindari serangan itu. Ia bergumam, "Jika bukan karena cermin perunggu yang menjaga lautan kesadaranku, Xiao Zhong Huang pasti sudah mendapatkan keinginannya." Di sisi lain, Jiang Bilang juga siap menyerang Kinan. Jiang Bilang di sini bergumam sebelum menyerang Kinan, "Sial, teknik kutukan Huyuan tidak berpengaruh pada Kinan sama sekali. Dengan kekuatan Kinan saat ini, dalam waktu setengah dupa, kami tidak akan bisa membunuhnya." "Apa kali ini tidak akan berhasil juga?" ucapnya. Namun, Jiang Bilang melihat ke arah Putri Miao Miao dan merencanakan sesuatu. Jiang Bilang kemudian bergumam lagi, "Tunggu, ini memang tidak berefek pada Kinan, tapi bukan berarti itu tidak akan berefek pada Putri Miao Miao." Di sini Kinan yang masih berhadapan dengan Zhou Huang. Kinan berkata, "Karena kalian sudah jauh-jauh kemari untuk membunuhku, maka aku akan menghabisi kalian semua hari ini," ucap Kinan. Kinan kembali lanjut berkata, "Teknik ini tidak mempan padaku. Biarpun kau menggunakannya berulang kali padaku, itu hanya sia-sia," ucap Kinan. "Benarkah?" jawab Zhou Huang. Zhou Huang kemudian mengincar Putri Miao Miao. Kinan pun panik. "Sial, kali ini dia menyerang Putri Miao Miao," ucap Kinan. Putri Miao Miao pun terkena teknik tersebut dan terjatuh. Kinan segera menghampiri Putri Miao Miao. "Putri Miao Miao," ucap Kinan. Zhou Huang tertawa. "Hahaha, Kinan, wanita ini pasti sangat penting bagimu, kan? Sayang sekali, dia terkena kutukanku.
Dia tidak akan bisa melewati petir kesengsaraan dan akan segera mati. Bahkan Dewa Kudus sekalipun tidak akan bisa menyelamatkannya. Namun jangan terlalu bersedih. Paling lama 6 bulan lagi kalian berdua akan bersatu kembali di dunia bawah. Kinan pun sangat cemas akan keadaan Putri Miao Miao. Menyentuh pipi Putri Miao Miao. Dengan rasa khawatir, Kinan berkata, "Putri, tolong bangunlah," jawab Kinan. Namun tiba-tiba di sini, Holy Master datang menghampiri Kinan. Holy Master berkata, "Kinan, sebaiknya kita kembali ke pergunungan Xinglong dulu," ucap Holy Master. Di istana perguruan Qinglong sendiri, ternyata telah ada Xiao Qingsu dan Sima Kong. Xiao Qingsu di sini berkata kepada Sima Kong, "Rekan Tao Sima, apakah Kinan benar-benar ada di perguruan Qinglong?" "Iya," jawab Sima Kong. "Lihat, itu dia datang." Kinan datang bersama Holy Master dan Putri Miao Miao yang terluka. Xiao Qingsu pun terkejut dengan keadaan Putri Miao Miao. "Sepertinya sesuatu telah terjadi pada Putri Miao Miao," ucap Xiao Qingsu. Kinan mencangkupkan tangannya dan berkata kepada Holy Master, "Holy Master, tolong selamatkanlah dia," jawab Kinan. Holy Master pun kemudian berkata, "Dia telah terkena teknik kutukan kematian Huyuan milik Xiao Zong Huang, dan sekarang kutukan itu telah mengikis jiwanya. Akan sangat sulit untuk menyelamatkannya," ucap dari Holy Master. "Aku bersedia melakukan apapun demi menyelamatkannya," ucap Kinan kembali. Wanita ini punya identitas yang istimewa. Tribulasi petir yang pertama ini sangat krusial hidup baginya. Dia masih belum berhasil lolos dari tribulasi hari ini. Benih kultivasi Yan Diasou pernah mengalami kerusakan di masa lampau. Namun kerusakan ini dapat diperbaiki dengan ki kekacauan milikmu. Dan untuk menghilangkan kekuatan kutukan dari tubuhnya, harus menggunakan darah anggota keluarga Xiao sebagai pemicunya, ucap dari Holy Master kepada Kinan. "Aku akan mencari anggota keluarga Xiao sekarang," jawab Kinan. Kemudian Kinan bergumam, "Bahkan jika aku harus menggali tanah sekalipun, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkannya." Tiba-tiba Xiao Qingsu datang. Xiao Qingsu pun memanggil Kinan. "Kinan." "Xiao Qingsu, kenapa kau ada di sini?" jawab Kinan. "Aku adalah anggota keluarga Xiao, dan kau bisa menggunakan darahku untuk menyelamatkan Tuan Putri," ucap dari Xiao Qingsu. Kinan pun terkejut. "Apa? Kau adalah keturunan asli keluarga Xiao?" "Sebenarnya aku dan Xiao Zonghuang memiliki orang tua yang sama. Hanya saja pada saat aku lahir, keluarga Xiao mengirimku ke sekte Xuanling karena repo martial soulku adalah Huang tingkat 8. Beberapa tahun yang lalu, aku telah memeriksa identitas asliku melalui pesan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatku, sekaligus memverifikasinya," jawab dari Xiao Qingsu. "Kalau begitu terima kasih," ucap Kinan. "Tidak perlu berterima kasih, aku senang bisa membantumu." Xiao Qingsu pun kemudian meneteskan darahnya kepada Putri Miao Miao. Dan apa yang akan terjadi kepada Putri Miao Miao? Apakah Putri Miao Miao dapat disembuhkan atau tidak? Kelanjutannya ada di part 47.